Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bagi yang memiliki alat komunikasi atau handphone, mohon untuk diatur dalam mode diam atau silent. Terima kasih. Sesaat lagi Mama Tama dan pegelaran wisuda periode November tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin segera dimulai. Yang hadir mohon berdiri. Dan Fakultas Hukum beserta seluruh pimpinan fakultas memasuki ruang. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang kami hormati, Ketua Senat Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan, SH, MH. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SH, MAH. Yang kami hormati, Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi, Bapak Dr. Winar Sitorus, SH, MH. Yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Departemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua Program Studi Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Besar dan para dosen serta segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati dan kami banggakan orang tua dan para wisudawan wisudawati Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode November tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan melafazkan basmalah. Acara pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan di medan bakti amamu kita bawa bersama, membina kejayaan Nusa Indonesia bahagia, putra putrimu kini bangkit dengan jiwa Hasanuddin. Serahkan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi, ayam jantan lambang perkasa, benteng teguh Wirabuana, ke timur ke barat satu, arah selatan Nusantara, Nusa Bhinneka Tunggal Ika, ilmu dan padimu, gelora pantaimu, lembah gunungmu, menjadi teman mengabdi. Serahkan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi, alma mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Hadirin yang kami hormati, agar acara kita diberi keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Nur Ihsan Agus. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan kita dapat terlaksana sebagaimana yang kita harapkan. Bagi yang muslim dapat mengikuti saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Karim, pada pagi hari ini kami bermunajat di hadapan-Mu melaksanakan acara ramah tamah dan penggelaran wisuda periode November 2023 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kami mohon berkahilah semua langkah kami dan berikanlah ridho-Mu sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir acara. Ya Allah ya Alim, Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah tempat kami belajar senantiasa tumbuh dan berkembang sehingga menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu-Mu. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni dan sucikanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa dosen-dosen kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzah amma yasifuna wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan nama-nama lulusan terbaik program doktor, magister, sarjana tingkat fakultas, dan lulusan berprestasi, sekaligus pemberian penghargaan kepada seluruh lulusan terbaik
dan pembimbingnya yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SH.MA dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tentang wisudawan terbaik dan berprestasi tingkat fakultas, program doktor, magister, dan sarjana, wisuda periode November tahun 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, wisudawan terbaik tingkat fakultas pada program doktor, magister, dan sarjana dalam lingkungan Fakultas Hukum Unhas wisuda periode November tahun 2023. Kedua, kepadanya diberikan piagam penghargaan sebagai prestasi serta menjadi contoh teladan bagi mahasiswa lain dan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 yang dibebankan pada anggaran DPAU Unhas tahun 2003, alokasi Fakultas Hukum. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 7 November 2023. Dekan Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH, MAP. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tentang wisudawan terbaik tingkat fakultas, program doktor, magister, dan sarjana, wisuda periode November tahun 2023. Program Doktor Ilmu Hukum. Nama Ilham, NIM B0132020003, IPK 3,99, lama studi 2 tahun 7 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Promotor Profesor Dr. Syamsul Bahri, SH, MSI. Ko-promotor 1 Profesor Dr. Marten Ari, SH, MH. Ko-promotor 2 Dr. Nur Asisa, SH, MH. Program Magister Ilmu Hukum. Nama Dedi Haidirianto. IPK 3,95, lama studi 1 tahun 1 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Pembimbing utama Profesor Dr. Slamet Sampurno Suwondo, SH, MH, DFM. Pembimbing pendamping Profesor Dr. Amir Ilyas, SH, MH. Program Sarjana Ilmu Hukum. Nama Aditya Dwi Rohman. IPK 3,92, lama studi 4 tahun 0 bulan, predikat kelulusan cum laude. Pembimbing utama Dr. Naswar, SH.MH. Pembimbing pendamping Ibu Eka Merdekawati Jafar, SH.MH. Wisudawan berprestasi program sarjana hukum. Jadi wisudawan berprestasi itu dari program sarjana hukum administrasi negara. Nama Yusri Mahendra. IPK 3,85, lama studi 4 tahun 1 bulan,
Predikat kelulusan sangat memuaskan. Pembina Ibu Dr. Ratnawati SH MH. Prestasinya saya sebutkan beberapa. Prestasi nasional, juara 1 kata perorangan putra pada kejuaraan karate terbuka bangsa Banggai, Sulawesi Tengah tahun 2023. 2, juara 2 kata perorangan putra pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS tahun 2022. 3, juara 1 kata perorangan putra pada Karate Open Turnamen Karyango Cup 2022 oleh Brigif para Rider 3 Kostrad. Dan prestasi internasional, juara 3 kata perorangan putra pada Renso International Open Karate Championship Minister of Home Affairs Cup. Ya. Waalaikumsalam. Mohon berkenan kepada seluruh lulusan terbaik dan Bapak Ibu pembimbing para lulusan terbaik untuk mengambil tempat menerima penghargaan. Mengundang dengan hormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin didampingi oleh seluruh pimpinan untuk menyerahkan penghargaan. Terima kasih kepada seluruh pimpinan. Disilakan untuk kembali ke tempat.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menjalani proses perkuliahan tentu disertai oleh rasa suka dan duka. Untuk itu marilah kita mendengarkan kesan dan pesan dari wisudawan terbaik periode November tahun 2023. Kepada Saudara Aditya Dwi Rohman dengan hormat disilakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta salam Pancasila. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Maskun SH LLM. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni Profesor Dr. Iin Karita Sakarina SHMA. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Yang terhormat Ketua Gugus Penjaminan Mutu Bapak Dr. Winar Sitorus SH LLM. Yang terhormat para Ketua Program Studi, para Ketua dan Sekretaris Departemen, terkhusus Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHMH dan Ibu Eka Merdekawati Jafar SHMH sebagai Ketua Kadep dan Sekdep dari Departemen HTN, serta seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pertama-tama, izinkan saya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan limpahannya sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk menghadiri acara Ramah Tamah hari ini. Kemudian, izinkan pula saya untuk menghaturkan sholawat beserta salam kehadirat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi junjungan dan juga suri tauladan bagi kita semua. Adapun suatu kehormatan bagi saya untuk mendapatkan kesempatan menyampaikan sepatah kata sebagai wisudawan periode November 2023. Jadi langsung saja, tanpa terasa 4 tahun telah saya lewati untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unhas. 4 tahun tersebut begitu sangat tidak terasa. Tidak terasa bukan hanya karena waktu yang begitu cepat berlalu, namun juga karena selama 2 tahun 3 bulan kita semua angkatan 19 dirumahkan karena adanya sebuah pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Pada awalnya, tanggal 23 Maret 2020, mahasiswa S1 mulai melakukan perkuliahan secara online. Saat itu kita sedang melakukan persiapan untuk inaugurasi. Hanya saja ada pengumuman bahwa kita akan melakukan perkuliahan secara online selama 2 minggu. Yang awalnya hanya 2 minggu, ternyata berlalu hingga akhirnya sampai 2 tahun. 2 tahun kegiatan kita dibatasi. Waktu kita selama 2 tahun tersebut seakan menjadi sebuah time skip, di mana tiba-tiba saja saya yang kemarin baru menyelesaikan PMA 3, sekarang sudah akan melakukan kuliah kerja nyata. Dari pandemi tersebut, beberapa dari kita kehilangan harta, ada yang kehilangan orang yang disayangi, kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, dan ada juga yang kehilangan jati dirinya. Semua itu menjadi rintangan yang tentu sangat berat bagi kita semua, tapi tentu kita harus terus maju melanjutkan kehidupan kita. Pada tahun-tahun terakhir studi, saya mulai bertemu kembali secara langsung dengan teman-teman seangkatan. Pertemuan yang telah lama ditunggu setelah 2 tahun, kita semua hanya saling berhubungan melalui online saja. Seperti yang lalu, kami menghabiskan waktu bersama, namun berbeda dengan waktu-waktu dulu. Dulu ketika kita berkumpul, kami akan membahas hal-hal random. Akan tetapi sekarang ketika kita berkumpul, kita akan mulai berdiskusi mengenai
isu-isu apa saja yang bisa kita angkat untuk dijadikan penelitian. Pada masa-masa penyusunan proposal, saya mulai menyadari waktu bersama teman-teman akan mulai sangat berkurang. Kebanyakan waktu saya habiskan sendiri, karena semua orang tentunya memiliki kesibukannya masing-masing. Disitulah muncul sebuah perasaan kekosongan dan kesadaran bahwa sebentar lagi kami akan berpisah menuju arah yang berbeda-beda. Kemudian pada saat penyusunan proposal pun, saya mulai sering bertemu dengan dosen-dosen dari Departemen HTN. Para dosen-dosen di Departemen HTN bukan hanya sekedar memberikan bimbingan dan arahan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi saya, tapi juga memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan seperti pengabdian dan penelitian bersama dosen-dosen HTN. Sungguh dari kesempatan yang telah diberikan kepada saya tersebut, membantu saya meningkatkan kualitas diri saya. Dan di akhir masa studi, dengan ujian hasil di depan mata saya mulai merasakan kekhawatiran mengenai ketidakjelasan akan masa depan saya. Timbul sebuah ketakutan bahwa saya tidak akan menjadi seseorang yang saya bayangkan, seorang yang hebat, atau seseorang yang dapat memiliki andil yang bagus terhadap masyarakat. Saya takut bahwa saya hanya akan menjadi kelompok dari orang-orang yang gagal. Namun, saya coba tanamkan dalam hati bahwa ketakutan saya akan hal tersebut sebenarnya karena saya hanya berekspektasi, hanya sebuah ekspektasi semata, tanpa benar-benar menyiapkan diri saya untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang akan saya hadapi tersebut. Dari situ, saya mencoba meningkatkan diri, menjadi individu yang jauh lebih baik dan mulai fokus untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan rintangan yang ada ke depannya. Semua tantangan harus kita hadapi, meski penuh keluh kesah. Tapi tidak ada yang salah dengan mengeluh selama kita terus maju dan menerjang tantangan dan rintangan tersebut. Yang saya tahu bahwa dunia ini kejam. Dunia ini tidak akan pandang bulu akan siapa yang ia hancurkan. Kita hanya bisa terus bertahan di tengah banyaknya tekanan. Karena pada akhirnya yang menang bukan mereka yang terkuat. Yang menang adalah mereka yang bertahan hingga akhir. Kemudian, pada akhirnya saya hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eka Merdekawati Jafar dan dosen-dosen dari Departemen HTN dan HAN yang telah banyak memberikan limpahan ilmu kepada kami, mahasiswa peminatan HTN 2019. Sungguh besar jasa Bapak dan Ibu kepada kami, tidak mampu kami ucapkan dengan kata-kata rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah tadi sambutan dari kesan dan pesan dari lulusan terbaik Saudara Aditya Dwi Rohman. Acara selanjutnya pembacaan nama-nama lulusan program doktor, magister dan sarjana oleh Kasubag Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak Insinyur Bahtiar STMSI dengan hormat disilakan. Daftar nama wisudawan periode November tahun akademik 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Program studi Doktor Ilmu Hukum. 1. Anace Nau. Silakan berdiri. 2. Grakesi Priscilla Christi. 3. Ilham.
Program studi Magister Ilmu Hukum. 4. Nurul Amalia. 5. Nurul Hikmayani Rasak. 6. Juanda Maulud Akbar. 7. Muhammad Fauzi Ahzani. 8. Muhammad Arsi Jailolo. 9. Max Bonsapia. 10. Muhammad Haisar Pahresa Harla. 11. Mutmainnah. 12. Desiana Kaprina. 13. Sri Wahyuni S. 14. Indah Putri Jayanti Basri. 15. As'ad Jailani Subhatullah BW. 16. Denny Triwulandari. 17. Alwi Ruhmin Sulkipli. 18. Erwin Darmawan H. 19. Posma Juni BR Purba. 20. Irma Asis. 21. Muhammad Reski Ramadan. 22. Asri Erna Maulia. 23. Muhammad Firdaus Rasid. 24. Abdul Rahman M. 25. Reva Kurniawan. 26. Dedi Haidirianto. Program studi Magister Kenotariatan. 27. Husna Handayani. 28. Muhammad Irfan Fadhillah. 29. Wahyu Purgani Pauzi. 30. Andi Nur Sabrani. Andi Nur Sabrana. 31. Nur Muzizati Dwi Putri. 32. Oktaviani. 33. Denisa Ratna Faradillah. Program studi Sarjana Ilmu Hukum. 34. Andini Ozama Laidin Leidani Putri. 35. Muhammad Yusro. 36. Nurdipa Damayanti Rizal. 37. Siti Hajar Muhlis. 38. Nur Hikmah. 39. Muhammad Sulfianugrah. 40. Reni Rising Patila. 41. Muhammad Awal Waliullah T. 42. Muhammad Jihad Ibrahim. 43. Muhammad Nabil Zabir Baharuddin. 44. Ikram Akbar Pabisi. 45. Lutfia Bulkis Arifin. 46. Andi Nuril Samharir Haris. 47. Andreas Bima Putra Palayukan. 48. Anissa Damayanti Sarip. 49. Andi Surya Mukaldi. 50. Alfrida. 51. William Wongso. 52. Muhammad Rifai Arsad. 53. Muhammad Reski Sulkarnain. 54. Andi Samrullah Makkuaseng. 55. Wiwi Hardianti. 56. Andi Wahyudin. 57. Ritma Kartikasari. 58. Aditya Dwi Rohman. 59. Afifa Salsabila Ayuning Tias. 60.
Driana Angga AP. 61. Rapli Sardika Novianto. 62. Adelia Pratiwi H. 63. Andi Pasarai. 64. Ervin Apip Ramdhani. 65. Hairun Nisa. 66. Andit Fatima Utami Firman. 67. Alipia Valerina Salsa Putri. 68. Desci Ranteallo. 69. Ashar Ramadan Mappa. 70. Hairul Bahran. 71. Andi Muhammad Hafiz Padahlullah. 72. M. Imran. 73. Nurlinda. 74. Al-Madika Az-Zahra. 75. Rahma Sri Reski Jamaluddin. 76. Abdul Salam. 77. Ovelia Gracia Santonio. 78. Agustira Yanti Putri. 79. Radinda Mutia. 80. Melkisedek Masowara. 81. Ivana Manurun Dewanan. 82. Intan Ali Sutrisno. 83. Andi Nurul Asma Fauzia Usman. 84. Muhammad Aman Hijra AR. 85. Zia Husnul Habib Ahmad. 86. Ega Wina. 87. Ernien Paramita Yunadi. 88. Asrif Adi Maulana. 89. Hasnita. Program studi Sarjana Hukum Administrasi Negara. 90. Muhammad Agung Perdana Ashari. 92. M. Azanul Fat. 92. Sahril Hidayat. 93. BC Rizky Amalia. 94. Yusri Mahendra. 95. Sulkip Plier. 96. Muhammad Reza Habirsada Az-Zuhri. 97. Krisda Damayanti. 98. Weni Zan. 99. Muhammad Al-Fajri. 100. Muhammad Fahrul Dubi. 101. Muhammad Ikra. 102. Aswad.
Wahai pemuda-pemudi penegak keadilan, kejar cita-citamu, tegakkanlah kebenaran di seluruh Nusantara. Walau arah menghadang, pancangkan panjimu kawan, bersama kita maju, berantas kecurangan, bela rakyat yang tertindas, walau bumi kan lenyap, bagi nusa dan bangsa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin gemakan suaramu, tegakkan keadilan, kami satu berkarya. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kobarkan semangatmu, ciptakan keadilan, jayalah sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riset dan Inovasi bersama beberapa orang dosen
hari ini baru menuju perjalanan dari Universitas Kebangsaan Malaysia kembali ke Fakultas Hukum Unhas dalam kaitan mengantar sebahagian dari mahasiswa Fakultas Hukum Unhas S1. Kalau saya tidak salah ingat ada kurang lebih 30 orang. Mereka sit in, belajar bersama mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia yang ada di Malaysia sana. Jadi putra-putri Bapak sekalian boleh terdaftar di Fakultas Hukum Unhas di Tamalan Rea, tetapi pergaulan akademiknya ikut merasakan atmosfer akademik di universitas-universitas terbaik di ASEAN, termasuk Universitas Kebangsaan Malaysia yang saat ini ranking 160 dunia. Bahkan kami lagi mengupayakan kerjasama dengan Universitas Malaya yang rankingnya itu ranking 60 dunia. Dan insya Allah anak-anak S1, S2, S3 dari Fakultas Hukum Unhas akan ikut belajar di tempat itu. Bahkan di Vrije University Amsterdam, saya baru tiba hari Senin kemarin dari perjalanan 14 hari, mulai dari pantai timur sampai ke pantai barat Amerika Serikat, dan beberapa universitas siap bekerja sama dengan kita. Ada Prof. Amir ikut juga bersama saya. Dekan Fakultas Hukum dari Northern Illinois University, Chicago, akan berkunjung ke sini bulan Desember, kalau bukan Januari. Dan beliau mengatakan, apapun boleh kita kerjasama, termasuk menerima mahasiswa Fakultas Hukum Unhas untuk sit-in kuliah di Universitas Northern Illinois Amerika Serikat. Jadi, cita-cita tentang World Class University bukan hal yang mengawang-awang, tetapi pelan tapi pasti di bawah komando Pak Rektor kita akan bumikan itu. Dan saya janji ketua departemen tadi, silakan persiapkan diri untuk kemudian kita buatkan meeting expert di luar negeri. Jadi tidak ada pimpinan di Fakultas Hukum Unhas yang tidak pernah beraktivitas di kampus yang ada di luar negeri. Yang sama saya hormati Ketua dan Sekretaris Departemen, hadir Ketua Departemen Pidana, Ibu Dr. Nur Aziza beserta Sekretaris, Ibu Dr. Hairana. Saya baru sadar ini, rasa-rasanya sudah lebih banyak perempuan yang pimpinan di Fakultas Hukum Unhas ini. Hadir Ketua Departemen Perdata, Ibu Dr. Aulia Rifai. Nah, kalau alumni sudah tahu ya bahwa beliau ini sudah berkeluarga, jadi jangan karena. Yang sama saya hormati Ketua Departemen Hukum Acara, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Ibu Dr. Anditan Ripa Mauri. Kemudian Ketua Departemen Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bapak Dr. Zulkifli Aspan, SHMH. Ini kalau dari tampilan beliau yang paling muda. Para guru besar yang sempat hadir bersama kita, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Martin Lapang, SHMH, beliau guru besar pada Departemen Hukum Internasional. Kemudian guru besar termuda di Fakultas Hukum Unhas saat ini dan paling gagah di antara semua guru besar. Dia kalahkan dekannya ini Bapak Profesor Dr. Amir Ilyas, SHMH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Saya selalu ganggu beliau. Bapak ini Wakil Dekan tapi rasa dekan gitu. Karena biasanya yang jadi asisten direktur dulu waktu namanya Pasca Sarjana dulu itu bukan sekolah. Itu yang bisa asisten direktur di sana itu adalah mantan-mantan dekan gitu. Ya. Ya entahlah nasibnya Pak Amir ke depan, apa dia dekan di mana, di Fakultas Hukum atau Sekolah Pasca Sarjana atau di mana lah gitu. Yang sama saya hormati para ketua program studi hadir bersama kita, ketua program studi doktor, ini kepala sekolahnya S3 Fakultas Hukum Unhas, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SHMSI. Kemudian Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Profesor Dr. Hasbir Pasarangi, SHMH.
Ini kurang kelihatan mudanya karena pakai toga, beda dengan Pak Dr. Sul tadi. Semua kelihatan jadi muda gitu. Kemudian ketua program studi S1 Hukum Administrasi Negara, Ibu Dr. Hijrah Adianti, Mirsana SHMH. Ya alumni tahu juga ini punyanya Pak Romi ya, jadi jam macam-macam gitu. Ketua program studi S1 Ilmu Hukum Pak Ilham juga ikut di rombongan mengantar mahasiswa ke Malaysia. Insyaallah sebentar sore saya membawa rombongan kurang lebih 9 orang untuk kemudian 3 hari selama di Universitas Kebangsaan Malaysia berkegiatan, lalu kemudian membawa pulang mahasiswa pada tanggal 11 nantinya insyaallah. Mohon maaf saya lupa, Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara Ibu Eka Merdekawati SHMH. Ya. Ini Fakultas Hukum ini selama ada Bu Eka ini pasti merdeka gitu. Tentu saja yang saya hormati dan muliakan Ibu Bapak orang tua wisudawan, terima kasih telah membersamai kita pada hari ini, ikut berbahagia, merasakan kebahagiaan putra-putri kita. Itu nikmat dan karunia Tuhan yang tidak semua orang tua bisa dapatkan. Jadi patut kita syukuri dan banggakan gitu. Anak-anakku sekalian, para wisudawan, ya sebenarnya saya agak risih juga bilang anak-anakku sekalian karena ada mahasiswa S3 yang mungkin lebih tua dari saya gitu. Tapi karena jabatan yang pidato ini jadi harus disebut seperti itu. Pertama-tama tentu saya kira sebagai umat beragama, bertuhan, kita wajib untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak ada agama yang tidak mengajarkan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Agama apapun pasti mengajarkan itu. Sehingga situasi dan kondisi apapun yang terjadi pada kita saat ini, kita harus meyakini bahwa itulah yang terbaik yang harus terjadi pada diri kita. Bukan berdasarkan keinginan kita, karena Tuhan Maha tahu apa yang kita tidak tahu. Sehingga ya apalagi dalam kondisi saat ini, kita dalam suasana yang berbahagia gitu. Tentu nikmat itu harus kita syukuri, karena dalam agama Islam Tuhan mengatakan bahwa siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, niscaya saya akan tambahkan nikmat itu. Dan siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat saya, maka asap yang akan kutimpakan kepadanya. Itu tentu kita menghindari itu. Demikian pula bagi agama ibu bapak sekalian dan anak sekalian yang beragama Muslim, saya kira wajib kita menyampaikan selawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bagi orang Islam meyakini bahwa beliau membawa ajaran Islam yang merupakan rahmatan lil alamin, bukan bagi umat Islam saja, tapi bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Gitu. Ibu bapak yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya sebagai dekan dari fakultas yang kita cintai bersama ini untuk menyampaikan sepatah kata yang kiranya tidak cukup untuk menyatakan betapa bangganya saya ya, dan kita semua yang hadir di sini pada pencapaian putra-putri kita hari ini. Ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan, banyak hal kejadian terakhir yang kemudian menghentakkan kita, menyadarkan kita betapa tantangan, cobaan, situasi dan kondisi yang tidak pernah kita prediksi seketika bisa terjadi kalau itu dikehendaki oleh Tuhan. Pandemi mengajarkan kita banyak hal yang dari awal kita tidak bisa memprediksi situasi dan kondisi itu. Kita kemudian dipaksa untuk bisa memahami IT, termasuk anak-anakku sekalian merasakan itu seperti disampaikan oleh wisudawan tadi. Tetapi di balik setiap cobaan, di balik setiap musibah, selalu ada peluang, selalu ada makna, arti yang kemudian memberikan manfaat kepada kita kalau kita pandai mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Tidak terkecuali di dalam dunia pendidikan.
perguruan tinggi dan dunia pendidikan saat ini bukan hanya dituntut untuk menghasilkan manusia pintar dan terampil. Tetapi, ya, kenapa bukan sekedar manusia pintar dan terampil? Oleh karena dengan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat cepat, pengetahuan dan teknologi juga sangat cepat menjadi usang. Baru saja kita beli handphone terbaru kemarin, iPhone 14, tiba-tiba hari ini kemudian keluar lagi iPhone 15 gitu. Baru kita beli kendaraan mobil yang kita menganggap itu yang terbaik, tiba-tiba bulan depan dikatakan akan keluar lagi mobil yang baru. Begitu cepat perkembangan teknologi dan informasi. Cepat usang. Makanya pendidikan kita bukan hanya untuk menghasilkan manusia-manusia pintar dan atau terampil. Nah, kalau mahasiswa kita hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan, maka pengetahuan dan keterampilan itu mungkin sudah usang saat mereka meninggalkan kampus. Literatur, bacaan, teori-teori yang ada, yang kita ajarkan dari semester 1, semester 2 sampai mereka selesai. Begitu dia tinggalkan ternyata lahir teori yang baru. Pengetahuan kemudian menjadi usang pada saat dia meninggalkan kampus. Lalu apa tugas perguruan tinggi dan dunia pendidikan saat ini? Dalam pandangan saya, tugas pendidikan tinggi atau dunia pendidikan adalah menghasilkan manusia yang adaptif, yang mampu merespon perubahan masa depan yang sangat cepat dan sulit diprediksi arahnya. Untuk meraih sukses, perguruan tinggi membekali alumninya bukan sekedar pengetahuan dan keterampilan, tetapi melengkapi alumninya dengan kemampuan adaptif yang dikenal dengan transferable skill, diperlukan untuk merespon perubahan yang begitu cepat dan unpredictable. Kenapa transferable skill? Oleh karena kalau kita mengingat teorinya Darwin mengatakan bahwa bukan spesies yang paling pintar yang akan bertahan. Bukan juga spesies yang paling kuat yang akan bertahan. Tetapi yang mampu merespon perubahan atau adaptif, itulah spesies yang akan bertahan. Jadi kemampuan untuk beradaptasi dengan tantangan dan perubahan, itu yang paling dibutuhkan. Bukan kepintaran atau keterampilan. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa tidak penting itu. Ada banyak orang yang kemudian pendidikannya secara formal tidak memadai, tetapi mereka sukses dalam hidup. Ada beberapa orang yang drop out dari pendidikan lalu kemudian sukses. Siapa tidak kenal yang namanya Hairul Tanjung? Dia drop out. Tapi dia memiliki kemampuan yang adaptif. Sukses dia. Kalau anak-anakku sekalian sudah cerdas, sudah terampil, begitu punya kemampuan yang adaptif, Anda bisa lebih dari itu. Anda ingat pepatah nenek moyang kita, leluhur kita mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun anak-anakku sekalian nanti mengabdi, bekerja, maka anak-anakku sekalian harus mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Harus mampu beradaptasi dengan suasana kompetisi di tempat kerja itu. Bukan manusia yang paling terampil, tetapi yang paling mampu mentransformasikan dirinya dengan bekal transferable skill itu tadi yang bisa survive dalam hidup. Teori ini menjelaskan mengapa ada alumni yang prestasinya biasa-biasa saja saat dia berkuliah. Tetapi hidupnya kemudian menjadi sukses di tengah-tengah masyarakat. Dan kenapa ada alumni yang prestasinya luar biasa saat kuliah, tetapi dia mengakhiri hidupnya di rumah sakit jiwa. Bahkan siapa bilang teroris itu bukan orang pintar? Tidak semua orang punya pengetahuan dan keterampilan untuk merakit bom. Hanya orang-orang yang hebat yang bisa melakukan itu.
Tapi mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa yang salah? Kalau mau bukti, silakan teliti berapa bupati di Sulawesi Selatan yang pernah ranking waktu sekolah. Tapi siapa bilang jadi bupati tidak sukses? Wong kita yang pilih semua. Ada profesor di situ yang pilih dia. Coba. Kemampuan adaptifnya yang membuat dia bisa sukses. Kenapa kemudian ada yang orang cerdas, pintar pada saat kuliah lalu kemudian mengakhiri hidupnya? Saat ini banyak sekali kita membaca berita mahasiswa bunuh diri. Terakhir yang ada di Jogja gitu. Dilihat prestasi akademiknya bagus. Terakhir ada kasus di Unhas, misalnya di Fakultas Kedokteran. Dia alumni terbaik dari Fakultas Kedokteran di Cina. Bermasalah saat ini. Kenapa seperti itu? Jawabannya satu. Alumni yang sukses adalah alumni yang meninggalkan kampus dengan bekal transferable skill itu tadi, yang baik. Dan yang kedua, alumni yang mengakhiri hidupnya di rumah sakit jiwa adalah alumni yang meninggalkan kampus dengan bekal ilmu dan keterampilan yang sangat cepat usang. Sehingga dia frustasi dengan realitas yang kemudian dia hadapi. Bahwa ternyata apa yang dipelajari di kampus ternyata berbanding terbalik yang ada di luar sana. Dunia hukum saat ini di Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ketua Mahkamah Konstitusi baru saja diberhentikan karena melanggar etik. Profesor hukum, mantan hakim agung, kemudian diusulkan jadi hakim MK, kemudian terpilih jadi ketua MK, lalu kemudian diberhentikan. Yang setiap saat dipanggil dengan istilah yang mulia, ternyata tidak mulia. Ini semua adalah bukti bahwa kemampuan adaptasi anak-anakku sekalian sangat dibutuhkan nantinya dalam dunia kerja. Oleh karena itu, kalau alumni perguruan tinggi banyak yang bekerja di luar bidangnya, data yang saya punya ya, tidak sampai 50% alumni Fakultas Hukum Unhas yang bekerja di bidangnya. Banyak yang sukses di luar bidangnya. Banyak sekali alumni Fakultas Hukum Unhas yang jadi pengusaha. Banyak sekali. Itulah sebabnya kita membuat satu wadah di sini ya, yang namanya Justice Cafe dan Entrepreneurship Student. Itu bagaimana mahasiswa yang punya potensi untuk jiwa berbisnis, kita fasilitasi untuk berbisnis. Fakultas memberikan modal, kemudian mereka mencicil kembali ke fakultas. Mereka kita didik anak-anak Bapak sekalian di sini, bukan hanya sekedar belajar tentang ilmu hukum, tetapi belajar bagaimana menciptakan peluang, bukan lagi merebut peluang. Kita ajarkan mereka mempersiapkan diri bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi mempekerjakan orang pada saat mereka sudah selesai. Bahkan pada saat mereka masih kuliah. Itu kita lakukan saat ini di sini. Pengembangan kognitif, kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif di perguruan tinggi dan dunia pendidikan bertujuan untuk membangun transferable skill. Bukan berhenti pada 3 aspek itu, tetapi 3 aspek itu adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan adaptasi. Baik dari segi pengetahuannya, keterampilannya, maupun sikapnya. Semua harus bisa beradaptasi. Ilmunya dia harus bisa adaptasikan di mana dia berada, di mana dia bekerja. Keterampilannya harus bisa dia adaptasikan. Karena yang dinilai oleh orang yang mempekerjakan saudara nanti bukan IPK Anda sebenarnya. Yang dinilai adalah kemampuan pengetahuan Anda, kemampuan keterampilan Anda, dan seperti apa sikap, integritas, dan moral saudara. Itulah sebabnya kenapa kemudian kurikulum kita rancang untuk memformulasikan sinergi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif yang diharapkan bisa bermuara pada kemampuan alumni kita untuk memiliki kemampuan yang disebut dengan transferable skill itu tadi, atau kemampuan adaptif itu tadi. Sinergi ini kemudian akan menentukan panggung prestasi yang akan dikuasai oleh seorang alumni Fakultas Hukum Unhas. Ibu Bapak yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan.
untuk para wisudawan. Ini kesempatan saya untuk berpesan yang terakhir ya, sebagai hubungan kita secara formal. Teruntuk semua wisudawan, perjuangan selama kurang lebih 4 tahun ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Selama 4 tahun ini begitu penuh dengan tantangan, begitu penuh dengan rintangan. Tapi yakinlah, semua tidak lain adalah sebuah proses supaya Anda semua lebih dewasa dan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Supaya membuat Anda semua memahami bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang sarjana dan tidak mudah untuk menjadi seorang magister, apalagi doktor. Supaya Anda tahu bahwa di rumah sana ada orang-orang yang Anda sayangi dan cintai, terutama kedua orang tua kalian yang selama ini dengan seluruh tenaga bahkan hidupnya memperjuangkan Anda untuk terus bisa belajar dan berkuliah. Supaya Anda tahu bahwa Anda saat ini sudah Allah takdirkan menjadi sarjana, magister, dan doktor yang begitu besar tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karenanya, akan hina rasanya apabila ilmu yang Anda dapatkan, pengalaman yang Anda alami, tidak menjadikan Anda bermanfaat bagi sebanyak mungkin manusia di sekitar Anda. Setelah Anda menyelesaikan pendidikan sarjana, magister, dan doktor di alma mater ini, di luar sana, tantangan menunggu, negeri memanggil, dan masyarakat menanti dharma bakti dan kebermanfaatan Anda semua. Para wisudawan yang saya cintai dan banggakan, kepada saudara-saudara wisudawan, saya doakan, jadilah pribadi yang mampu menebar manfaat untuk orang banyak. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Apapun profesi saudara kelak, mendidiklah dimanapun, di lingkungan dimanapun saudara berada. Dharma bakti saudara telah ditunggu oleh keluarga dan masyarakat serta negara. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tak pernah berhenti memberi pelajaran. Di fakultas kehidupan itulah sesungguhnya beragam tantangan yang harus saudara sikapi dengan penuh kearifan dan kebijakan. Fakultas kehidupan itulah yang akan menguji saudara sejauh mana saudara memiliki integritas, sejauh mana keilmuan saudara bermanfaat, dan sejauh mana diri saudara memberi nilai kepada masyarakat. Hadirlah sebagai sosok yang berintegritas, unggul, adaptif, dan kolaboratif. Oleh karena dunia hukum kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan malah hadir di masyarakat membawa masalah, tetapi hadirlah dengan membawa solusi terhadap beragam tantangan dan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Nyatanya, perjuangan Anda semua wisudawan belum berakhir. Tapi yakinlah, ada Allah, Tuhan yang akan selalu membimbing, memberkati dan melindungi kalian. Akan selalu ada orang-orang yang Anda sayangi dan menyayangi Anda yang siap berbagi. Anda masih bisa bersama-sama berjuang walaupun tidak bersama-sama seperti tempo hari ketika kalian berkuliah bersama. Namun, kalian masih bisa sama-sama mencari solusi dan berkolaborasi untuk kejayaan negeri ini, untuk agama yang kita imani, dan untuk cita-cita yang jauh hari kalian tanamkan dalam sanubari kalian semua. Anda semua akan menjalani beragam profesi. Anda juga akan berada di tempat yang begitu beragam. Namun apapun itu, sudah seharusnya Anda menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah solusi, dan menjadi sebuah kebaikan dari ilmu yang telah Anda peroleh dan miliki. Karena Anda adalah alumni dari salah satu fakultas hukum terbaik di Republik ini, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak akan ada saat yang tepat
untuk meninggalkan atau ditinggalkan. Aku dan semua yang ada di alma mater kita ini akan selalu merindukan kalian semua. Bukan karena kalian jauh dari kami, tapi kami akan selalu merindukan kalian karena hati dan doa kami akan selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Anda semua harus selalu siap beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kalian mengabdi. Jadilah sebaik-baik manusia yang kemudian senantiasa didambakan dan dibutuhkan dimanapun Anda mengabdi nanti. Akhir kata, semoga Allah senantiasa meridai kita dan setiap langkah yang kita tempuh dalam perjuangan hidup dan kehidupan kita. Semoga Tuhan senantiasa merahmati perjuangan anak-anakku sekalian, dan semoga kesuksesan dunia akhirat menjadi milik kalian. Ingat, ridha Allah ada pada ridhanya orang tua. Maka jangan pernah berhenti mengabdi dan berdoa dan memohon restu dari orang tua apapun anak-anakku yang akan lakukan kelak. Insya Allah orang tua, ridhanya orang tua bersama Anda, maka insya Allah ridha Allah bersama Anda. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan menghendaki, dan setiap kehendak Tuhan itu harus ada sebabnya. Tugas kita adalah membuat sebab, dan tugas kita adalah berikhtiar, karena takdir adalah ujung dari usaha dan doa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena Pak Dekan mengawali sambutannya dengan pantun, maka saya juga akan berpantun. Hari Senin ada pengajian, penceramanya pakai sorban. Walau wisudawan katanya cantik dan tampan, tetapkan pesona Pak Dekan. Di India ada Raja Mahabharata. Di Indonesia ada Sultan Yogyakarta. Di depan sini ada dosen-dosen yang cantik dan jelita yang selalu mengabdi penuh cinta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Ramah Tamah dan Penggelaran Wisuda periode November tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ke Pantai Losari mencari ikan pari. Ikan parinya dimasak kari. Saya Andi Ainun Anisasari pamit undur diri. Kata Pak Dekan, para wisudawan harus beradaptasi untuk bisa menjelajahi negeri. Jika Bapak Ibu butuh MC, bisa hubungi Andi Ainun Anisasari. Sawer dong. Yang lebih cantik banyak, yang lebih bagus banyak, tapi yang lebih butuh job, percayalah itu saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.